Kesetiaan seseorang sampai melampaui maut, ini telah terjadi. Oke, kembali lagi di Story Behind the Song. Kali ini saya coba untuk menawarkan satu buah lagu yang dipunya sama Bunga Citra Lestari, yaitu Cinta Sejati. Nah, lagu ini juga menjadi soundtrack film Habibie and Ainun, ciptaan Melly Goeslaw, yang bermakna mendalam tentang kesetiaan cinta abadi melampaui maut. Dan lagu ini menggambarkan perasaan kehilangan seseorang yang dicintai, namun keyakinan untuk bertemu kembali diabadikan. Jadi cinta sejati yang satu ini memang terjadi, seperti yang tertuang pada film Habibie and Ainun. Film lama sih ya, tapi ceritanya benar-benar masih bisa kita ingat. Atau Anda pengen tahu lagi? Jadi Habibie Ainun yang pertama bermula dari Rudy Habibie, yakni Baharudin Yusuf Habibie, yang merupakan seorang ahli pesawat terbang dengan mimpi besar. Habibie ingin membuat pesawat terbang untuk Indonesia demi menyatukan bangsa. Dan di sisi lain, Ainun adalah seorang dokter muda yang cerdas. Habibie dan Ainun dijodohkan oleh guru ilmu pasti mereka. Nah, tapi Habibie tidak pernah punya ketertarikan terhadap Ainun sejak SMP. Bahkan Habibie sempat menjuluki Ainun gula Jawa. Setelah mereka berdua lulus sekolah, Habibie melanjutkan studi di Institut Teknologi Bandung. Lalu tak sampai setahun, Habibie kuliah di Jerman. Dan baru 8 tahun setelahnya, Habibie bertemu lagi dengan Ainun di teras rumah Ainun. Mereka pun semakin dekat dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Ainun mengikuti jejak suaminya ke Jerman untuk menuntut ilmu dan mewujudkan cita-cita besarnya, yaitu membuat pesawat terbang untuk Indonesia. Kisah cinta mereka berdua benar-benar terlihat di film Habibie and Ainun. Dari awal kenal hingga jadi pasangan suami istri yang cintanya abadi. Namun, Ainun sakit keras dan wafat pada 24 Maret 2010. Rudy Habibie adalah sequel kedua yang tayang pada 30 Juni 2016 dan disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Film kedua ini merupakan adaptasi dari buku Rudy, kisah masa muda sang visioner, karya Gina Esnur. Dan lokasi syutingnya ini menjadi lokasi utama dari film ini, yaitu ada di Yogyakarta, Jakarta, Gorlin, dan Aceh, Jerman. Film Rudy Habibie lebih menceritakan tentang kisah hidup B.J. Habibie sewaktu muda ketika menetap di Parepare dan Makassar. Kemudian pergi ke kampung halaman di Gorontalo, di Bandung, dan juga kuliah di Jerman. Rudy Habibie bertemu dengan seorang gadis Polandia bernama Ilona. Dan merupakan cinta pertama Habibie semasa kuliah di Jerman, jauh sebelum Habibie bertemu dengan Ainun di Indonesia. Kalau Nona benar-benar serius dengan anak saya, apa Nona bersedia pindah ke Indonesia? Hanya Ilona, Habibie terjebak dalam cinta seketika dengan kehadiran gadis negara asal Solo bernama Ayu. Namun Habibie tidak bisa meninggalkan panggilan bangsa Indonesia yang baru saja merdeka dan sedang membutuhkan sosok muda jenius dan bercita-cita tinggi seperti Habibie. Cinta kita melukiskan sejarah. Sequel ketiga ini kebalikan dari sequel kedua. Ini film yang mengisahkan Ainun sewaktu masih muda yang kembali disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan tayang pada 19 Desember 2019. Film Habibie dan Ainun 3 ini berawal dari In Memoriam of B.J. Habibie yang meninggal pada 11 September 2019. Selanjutnya, pada tahun 2011, pulang Habibie dari makam Ainun untuk mengenang setahun istrinya, Habibie menceritakan kisah Eyang Putri alias Hasri Ainun. Pada cucu-cucunya, di sinilah alur film dimulai. Masa sekolah, Habibie pernah meledek Ainun berkulit gelap dan hitam dengan sebutan gula Jawa. Habibie pun mengaku tidak pernah tertarik pada Ainun karena Habibie ingin fokus belajar. Setelah lulus, Ainun mendaftar Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia. Awalnya Ainun tak kunjung mendapatkan surat dari UI
Tapi kelamaan, Ainun sadar bahwa surat UI berada di tangan abangnya. Padahal Ainun diterima di UI kala itu. Malam harinya Ainun pergi ke pesta dan bertemu dengan Habibie. Habibie mengatakan bahwa dirinya telah lulus dari RWTH, Aachen, Jerman. Sekian berganti menjadi tahun 1944 di Sadeng, Gunung Jati, Semarang, Jawa Tengah. Ini mengisahkan keluarga Ainun yang pernah mengungsi karena masa penjajahan Jepang. Setelah berhasil bertahan dari kedudukan Jepang, Ainun dan ibunya menempati rumah yang lebih layak dan besar. Sekian berlanjut ketika Ainun sudah masuk ke Universitas Indonesia dan mengikuti ospek fakultas. Ainun mendapat perlakuan yang kasar dari kakak kelasnya. Mengulang kenangan. Di sisi lain, Ainun memang gadis yang cerdas. Hal ini terbukti dari kuliah Ainun yang selalu lancar. Bahkan Ainun diakui oleh banyak orang. Salah satunya adalah Ahmad yang berasal dari Fakultas Hukum. Ahmad sudah menaruh hati kepada Ainun sejak kuliah. Sehingga ketika mereka sudah lebih dekat, Ahmad melamar Ainun. Namun kejadian buruk menimpa Ainun. Hal ini terjadi ketika Ainun sedang di pasar malam bersama Ahmad dan Ainun langsung memberikan pertolongan kepada seorang anak yang terlempar dari ledakan sebuah permainan. Alhasil ibu dari anak yang tak bisa terselamatkan itu menganggap Ainun sebagai pembunuh. Ku tunggu kau di keabadian. Setelah keesokan harinya, Ainun pulang ke Bandung sedangkan Ahmad pergi ke luar negeri. Singkat cerita, Ainun pun sudah lulus dari kuliah sebagai lulusan terbaik. Kemudian Habibie sudah selesai dengan studinya di Jerman, kembali ke Indonesia dan bertemu Ainun dan jatuh cinta. Dari situlah kisah cinta berlanjut. Film Habibie dan Ainun ditutup dengan kutipan Habibie dan wawancara Habibie bersama Najwa Shihab. Kesimpulan film Habibie dan Ainun dari sequel pertama hingga ketiga, yaitu bahwa kisah cinta dan perjalanan hidup mereka pun ada sepak terjangnya. Saya jaminannya. Kamu tidak bisa melihat orang begitu aja, karena tidak semua orang suka sama Oke, itu ringkasan cerita dari film Habibie dan Ainun yang didukung dengan lagu Cinta Sejati dari Bunga Citra Lestari. Lagunya sudah cukup lama dan juga filmnya juga sudah tayang lama, tapi masih pantas untuk Anda ikuti. Makanya silakan tonton kembali. Terima kasih sekali Anda sudah gabung di Story Behind the Song. Sampai ketemu di lagu video berikutnya. Oke, makasih. Dah. Cinta kita